perusahaan-perusahaan tersebut dan ada kesempatan juga untuk internship di perusahaan-perusahaan itu. Saya sendiri waktu itu magang di Ducati selama 6 bulan di semester terakhir ngerjain tesis dan yang saya kerjain tahun 2023 ntar bisa dilihat di sirkuit ketika ketika Ducati jadi supplier tunggal Moto E setelah kontraknya Energica beres. Jadi kalau ada masalah dengan motor listriknya ya sorry itu salah saya gitulah kira-kira. Oke, itu singkat cerita. Jadi saya 6 bulan pertama, semester pertama di Modena, kemudian 2 semester di Bologna atau 1 semester terakhir di Bologna, tapi statusnya magang. Gitu aja lah, magang selama dari April 2021 sampai September 2021, kemudian Oktober 2021 lulus. Iya, terus um, jadi ini susah nih soalnya kita bicara 2 kampus ya. Mulai dari Modena dulu deh, sambil lihat contekan sebentar. Biasa nyontek. Oke. Di Modena, kita bicara tentang ini saya jurusan fakultas yang ada ya, yang kita bicara yang bahasa Inggris lah ya. Saya ini dan S2 kebanyakan kalau di Modena. Yang dalam bahasa Inggris itu ya jurusan yang saya ambil. Terus kemudian ada Electric Vehicle Engineering yang jurusan khusus di kendaraan listrik. Terus ada juga yang Electronics Engineering for Intelligent Vehicles gitu. Pada akhirnya ya kita bicara tentang sistem IoT, komunikasi V2V antara kendaraan dengan kendaraan dan kendaraan dengan jalan juga gitu. Terus ada jurusan Food Safety and Food Risk Management, terus International Management, terus Languages for Communication in International Enterprises and Organization, dan terakhir fisika yang saya tahu. Dan ini biasanya call-nya untuk pendaftaran itu kira-kira bulan apa ya, Februari Maret gitu deh. Februari Maret itu sudah dibuka, terus seleksi dan segala macam biasanya bulan Mei Juni kalau saya nggak salah ya. Terus apalagi coba sebentar, ini yang dalam bahasa Inggris. Jadi yang untuk mahasiswa internasional, karena saya nggak berharap teman-teman dari Indonesia datang ke sini langsung bahasa Italianya C1. I don't think it's possible. Terus well, it's possible but not really, bukan hal yang sangat realistis. Jadi tapi perlu diingat bahwa di kota-kota seperti Modena dan pada akhirnya di Bologna juga, ya sebenarnya di mana-mana sih ya, bahasa Italia itu sangat penting. Karena kalau nggak bisa bahasa Italia, mau ke kantor pos susah, mau ngurus segala macam susah, mau ngurus bank susah. So, ya benar sekali. Harus bicara bahasa Italia. Oke, itu di Modena. Kalau di Bologna lebih banyak ya, karena Bologna lebih gede universitasnya, jadi jurusannya, ya kalau saya lihat dari websitenya sih ya, karena saya kan nggak tahu semuanya, jadi cuma ada 87 program, yang paling enggak ada beberapa course di dalam bahasa Inggris. Yang saya tahu teman-teman Erasmus itu kebanyakan mereka ada yang ngambil sospol, ada yang ngambil hukum, ada yang ngambil humanities in general, engineering tentu saja ada, karena saya sendiri belajar engineering dengan bahasa Inggris di situ. Terus agricultural and food science, economics and management, I think ada juga. Terus kedokteran ada beberapa kelas. Saya kenal anak kedokteran yang dia ngambil 2 kelas dalam bahasa Inggris. Terus farmasi dan bioteknologi, psikologi, sport science ada, kalau nggak salah statistik. Terus terakhir kedokteran hewan, harusnya kedokteran hewan juga ada, ingat saya aja. Jadi yang ada course dalam bahasa Inggris. Tapi ya saya mau bilang dulu ya, standar bahasa Inggris dosen-dosen di Italia kadang-kadang tidak bisa diharapkan. Jadi ya, siap-siap aja ya. Aksennya agak-agak susah dimengerti mungkin, atau mereka tiba-tiba bingung mau ngomong apa terus langsung ganti ke Itali full macam gitu ya. Oke lah, ya sudah lah ya, gimana lagi. Terus terus apa lagi ya, Rara ya? Kenapa harus daftar ya ke kampus yang di Modena atau Bologna gitu? Oke, mungkin ya. Kalau di Modena, ya maksudnya program, kalau saya bicara tentang program saya sendiri ya menurut saya sih akhirnya cukup unik ya. Karena maksudnya kapan lagi bisa belajar teknik otomotif di jantung industri otomotif Italia,
terus habis itu magangnya di tempat seperti Ducati. Ya, kelihatannya keren ya. Pada akhirnya ya nggak gitu juga sih sebenarnya, kayak tetap ini sih, tetap banyak struggle yang harus dilakukan, banyak perjuangan yang harus dilakukan, karena pada akhirnya saya orang Indonesia pertama yang kerja di, ya satu-satunya kerja dalam tanda kutip ya di pabrik Ducati, dan itu bukan sesuatu yang gampang karena pada akhirnya uh, ya magangnya harus full dalam bahasa Itali. Bisa, nggak masalah, karena setelah 1,5 tahun bisalah nyampe ke B2 aja, satu bisa bahasa Itali, belajar sendiri, nggak usah ikut kursus, belajar sendiri, ngobrol dengan teman-teman segala macam itu bisa dilakukan. Sekarang saya officially B1, tapi sekarang di tempat kerja juga pada akhirnya setiap hari kerjanya dalam bahasa Italia, jadi nggak, sebenarnya B1 juga mungkin sebenarnya nggak akurat, nggak tahu ya, karena nggak pernah tes lagi, ngapain tes, buang duit, nggak usah. Terus kalau saya sendiri, karena saya penggemar motor ya, jadi aktivitas yang saya lakukan ini kelihatan nggak sih, Impulse Modena Racing ya. Jadi ini kaos dari tim motor balap di kampus Modena, di Bologna juga ada. Jadi kejuaraan seperti Formula Student, kalau ada yang tahu yang tertarik otomotif, tapi untuk 2 roda, jadi Moto Student. Bologna juara 1 sedunia waktu itu, Modena juara 3 sedunia. Jadi lumayan oke lah ya. Waktu itu dari situ juga dapat kesempatan untuk apa ya namanya, untuk mengembangkan beberapa komponen sepeda motor listrik dari nol sampai jadi prototipe, sampai jadi, terus dibalapin, terus ternyata juara 3, oke ya, not so bad gitu. Dan dari situ juga ya maksudnya pada akhirnya buat saya sih, kenapa daftar ke kampus itu, pada akhirnya sebenarnya kampus itu hanya sebuah jalan ya. Karena kan kita sekedar kuliah aja gitu loh, sekedar kuliah apa susahnya sih, maksudnya pada akhirnya ya udah tinggal belajar, tinggal ujian, selesai gitu. Terus yang penting adalah cari koneksi, cari teman-teman, dan ikut kegiatan-kegiatan di luar kegiatan akademis yang mungkin bisa membantu menambah portfolio gitu. Terus apalagi, sistem perkuliahan pada dasarnya sih sistem perkuliahan di Italia kira-kira sama ya semuanya, kebanyakan by the book, sangat-sangat teoris, tidak banyak praktek. Saya nggak suka, jujur aja saya nggak suka, karena pada akhirnya saya sebagai seseorang yang ingin jadi insinyur, saya pingin dong pegang barang di tangan, pakai obeng apa ngelas sendiri gitu, tapi nggak bisa karena di kampus tidak sampai seperti itu. Tapi pengalaman itu saya dapatkan dari ikut si barang ini, si tim balap, jadi ya oke lah, lumayan. Jadi satu semester itu kira-kira berapa bulan ya Rara ya? September sampai November kan, jadi 9, 10, 11, 3,5 bulan gitulah, katakanlah standar 3,5 bulan. Bukan 5 bulan ya Kak berarti? Enggak, kalau di Modena dan Bologna September, Desember, sama Februari, Mei, nggak sampai 5 bulan. Maksudnya kan ini nggak ngitung waktu ujian ya. Jadi semester itu September, misalnya semester ganjil, berarti September sampai Desember itu kuliah. Terus habis itu Januari Februari itu ujian. Terus semester genap itu Februari sampai Mei kuliah, Juni Juli ujian, Agustus libur, September ujian, sebelum habis itu kuliah lagi. Nah, sistem ujiannya itu kan kalau di Indonesia ya 1 semester ujian sekali ya. Kalau nggak lulus ya udah lah ya. Enaknya di Italia itu kalau ujian, katakanlah satu mata kuliah itu 1 tahun ada 6 kali sesi ujian standarnya. Kalau di Bologna harus minimal 6 kali sesi ujian. Kamu bisa book. Jadi ujian itu sistemnya pakai booking. Jadi kita sebagai mahasiswa kita harus book sesi ujian yang mana, kita datang, terus ya udah kita ikut ujian. Kalau ternyata nggak lulus, ya udah kita bisa ngulangin lagi. Tergantung dosen. Kadang-kadang ada dosen yang bilang enggak, kamu cuma bisa ngulangin 1 kali. Nah, ada dosen yang bilang terserah, kamu mau ngulangin 12 kali sampai tahun depan pun boleh. Pada akhirnya ini yang menurut saya ya agak-agak curang ya, karena kemudian lulus dengan nilai sempurna itu bisa gitu loh. Kalau di Indonesia kan kayaknya dapat IP 4,0 bulat itu kayaknya
kayak dewa banget gitu kan. Enggak, di Italia itu normal. Di engineering di fakultas saya ya 30% lulus dengan 110/110 cum laude. Jadi nilai sempurna. Yang di sini sistem penilaiannya per 110 ya, entah kenapa, jangan tanya. Ujian dinilai per 30, tapi nilai terakhir per 110. Kenapa? Nggak tahu. Tapi pada akhirnya udah sistem di Italia begitu, ya kita ikutin saja. Kemarin lulus, oke lah dengan nilai yang cukup memuaskan pada akhirnya, terus akhirnya dapat kerja. Apalagi ya sistem perkuliahan, itu aja kan ya harusnya, udah kan? Iya, udah cukup jelas kok Kak. Makasih. Oke. Terus pembiayaan kalau in general kalau jurusan yang pakai bahasa Inggris internasional di Modena dan Bologna itu kisarannya antara per tahun 2.200 sampai 3.200 tergantung. Sorry tadi lupa, di Bologna itu kampusnya ada di beberapa kota ya. Jadi ada di Bologna, ada di Ferrara, Ravenna, sama Rimini. Forlì juga ada, Forlì kalau saya nggak salah. Forlì juga ada. Jadi ada beberapa kampus di Emilia Romagna, di satu provinsi ini, di satu region ini, terus di beberapa kota di jurusan yang berbeda-beda. Jadi anak-anak yang ngerjain maritim atau apa sih, teknik perkapalan gitulah katakanlah, itu di kampus Ravenna dan Rimini. Anak-anak yang ngerjain arts management di Ravenna dan Rimini, ada beberapa teman yang di sana. Terus tadi kalau di Emilia Romagna, oke, beasiswanya regional dalam arti kita jangan bicara IET, jangan bicara MAECI atau yang lain-lain. Tapi kalau soalnya itu kan channelnya beda ya. Tapi kalau channel yang lokal itu ada beasiswa regional yang bisa di-apply, yang kita bisa daftarnya dari bulan Juni. Tapi hasilnya baru keluar November. Saya ngumpat dikit ya, sorry ya, agak brengsek sih sebenarnya. Karena pada akhirnya kan kita daftar bulan Juni, kita datang ke Italia bulan September. Jadi bulan September itu bisa jadi akomodasi belum tahu, beasiswa dapat atau belum tahu, tapi ya itu Italia. Jadi harus begitu karena kita di Italia. Karena Italia, saya akan bilang sistem birokrasinya, kalau misalnya kalau ada teman-teman yang berharap ke Eropa belajar di Italia untuk hidupnya mungkin ya katakanlah ada perjuangan tapi ada harapan hidupnya lebih enak dikit, jangan berharap begitu karena birokrasi di Italia menurut saya lebih ribet daripada di Indonesia, terutama untuk orang-orang asing, orang-orang internasional, dan kita itu sebagai imigran gitu ya. Birokrasinya ribet. Kalau di Bologna misalnya untuk dapat residence permit gitu ya, daftar bulan September baru dapat bulan Mei. Itu juga kalau oke ya, bulan Mei. Kadang-kadang setahun kan, residence permit itu valid buat setahun ya. Kadang-kadang setahun nggak dapat kartunya, harus sudah memperbarui lagi ya. Itu di Bologna. Di Milan saya nggak tahu, tapi kayaknya di Milan dan Roma lebih parah karena di Milan dan Roma lebih banyak mahasiswanya. Di kota-kota yang lebih kecil seperti Modena 2 bulan 3 bulan juga dapat. Di La Spezia di dekat Cinque Terre sebulan juga dapat. Tapi ya maksudnya ke Universitas di La Spezia saya nggak tahu jurusannya apa ya, dan saya juga nggak tahu pada akhirnya di sana ngerjain apa, yang ngerjain wine gitu mungkin ya, belajar tentang kebun anggur segala macamnya. Kalau ada yang tertarik ke situ ya silakan dibaca-baca. Terus apalagi tapi kalau daftar beasiswa regional kan bisa dapat beasiswa, bisa dapat akomodasi yang dapatnya nanti dan pada akhirnya dari September sampai November ya nggak tahu ya, numpang di rumah temen kayak atau Airbnb, tapi Airbnb mahal banget, atau ya akomodasi kalau hoki ya dapat akomodasi yang sementara. Selain itu juga dapat pengurangan biaya. Terus detailnya sistem IC ini kayaknya kalau jelasin terlalu panjang, tapi intinya berdasarkan data penghasilan, kepemilikan properti, dan jumlah anggota keluarga dan jumlah tabungan. Nah, itu semua dimasukin ke portal online, terus habis itu ntar dihitung, terus ntar dibagi. Jadi setiap orang akan dibagi di beberapa kategori tingkat ekonomi. Makin kecil valuasi tingkat ekonominya, makin murah yang dibayar uang sekolahnya. Tapi
pada akhirnya paling kecil bisa gratis, nggak usah bayar, tapi ada biaya administrasi kayak apa sih namanya, uang pangkal ya, yang nggak bisa dibilang uang pangkal juga sih, maksudnya uang pangkal kalau di Bologna misalnya, di Modena Bologna 150 euro setiap tahun itu untuk meresmikan enrollment di tahun ajaran tersebut. Itu nggak bisa dikompromin dan harus bayar. Tapi kalau misalnya dapat beasiswa ya udah lah, nggak masalah. Persyaratan masuk setahu saya sih hampir semua kampus mirip ya. Tolong saya dikoreksi kalau salah. Tapi pada akhirnya ya transkrip nilai, beberapa kampus perlu surat motivasi, terus udah kirim, daftarin dan berharap dapat. Habis itu ntar ada proses-proses administrasi lain seperti pre-enrollment dan segala macam yang harus dilakukan lewat Indonesia melalui KBRI. Terus ada dokumentasi-dokumentasi yang seperti saya bilang tadi, birokrasinya ribet ya. Dokumentasinya nih daftarnya kayak gini, nggak tahu, ada banyak banget. Terus habis itu ya harus diurusin di KBRI, terus datang pada akhirnya berangkat ke Itali. Terus ini saya ngomong nggak pakai slide, nggak pakai apa-apa ya, saya ngomong verbal aja ya. Karena pada akhirnya banyak Ya, dosen yang seperti ini nih. Tapi menarik loh, Dosen di Itali tanpa slide ini, aja menarik. Kayak langsung ngomong aja terus nulis di papan tulis, kalau kamu nggak nyatet ya udah salah sendiri gitu ya. Ya, dari saya kira-kira segitu sih. Apalagi Rara? Nggak kepikiran sekarang. Mungkin menurut Rara sih gimana cara daftar kok bisa parsial gitu Kak di dua kampus enggak, gitu, ini itu daftarnya bagaimana? Emang programnya begini. Emang programnya begini. Jadi emang kalau program saya di Advanced Automotive Engineering ini 1 semester, kan saya di mechanical ya, teknik mesin. Teknik mesin itu 1 semester pertama di Modena, terus habis itu dipecah, ada yang ke Parma, ada yang ke Bologna. Kalau ngambilnya yang elektronik, semester pertama di Bologna, terus habis itu dipecah ke Modena dan Parma dan Ferrara kalau nggak salah ya. Kalau ngambil electric vehicle, mulainya di Parma, terus habis itu ntar ke Modena dan Bologna. Kenapa dipecah? Karena pada akhirnya ada beberapa spesialisasi. Salah satunya race car design. Race car design kepikiran apa sih? Ferrari. Ya oke lah, ntar kerja di Ferrari. Tapi jangan kerja di Ferrari, karena di Ferrari gajinya jelek. Mending cari yang jelek lain. juga ternyata ya Kak. Gajinya jelek. Jadi gini, kalau pada akhirnya kalau misalnya ada yang tertarik otomotif dan mau belajar ke Eropa, dia namanya juga Italia. Jangan datang dengan harapan gede-gede. Tapi kalau mau datanglah dengan passion. Karena passion itu it's an Italian thing pada akhirnya ya. Apalagi kalau di contoh di Ferrari. Kamu mau kerja di Ferrari, ya udah kamu pokoknya kerja dulu aja 2 tahun 3 tahun pertama, mungkin 1 bulan 1.400 1.500 net per bulan, udah nggak akan naik gajinya segitu doang. Tapi pada akhirnya ya kalau mau kerja di situ ya karena emang harus passionnya di situ. Kalau nggak akan kuat. Itu sih. Tapi ini salah satu, menurut saya sih pada akhirnya datang ke Italia adalah salah satu jalan yang bisa diambil kalau misalnya saya bicara dari segi otomotif ya, untuk melihat bagaimana sih pada akhirnya praktek otomotif di Italia dan kenapa Italia punya reputasi tertentu gitu lah. Pada akhirnya ya maksudnya saya 2 tahun di sini ketemu dengan beberapa orang yang di industri juga segala macam, saya tahu kira-kira kayak terjadi di Italia itu begini karena alasan-alasan ini yang tidak perlu dijelaskan ya. Pada akhirnya ada perbedaan besar antara industri otomotif di Italia dan di Jerman, dan itu dari yang dilakukan di kampus, dari yang dibicarakan oleh orang-orang dari industri yang datang, itu kelihatan perbedaannya kenapa dan di mana. Itu sesuatu yang pada akhirnya menurut saya bisa dibawa balik ke Indonesia, dan ya beberapa hal bisa dihindari, beberapa hal bisa dicontoh. Oke, terima kasih banyak Kak Julius, itu sangat menarik dan sangat membantu. By the way, teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan, bisa langsung diketik dalam chat. Nanti akan kita bahas setelah di sesi selanjutnya. Terus kita bakal masuk ke speaker kedua, pembahasan speaker kedua, ada Kak Marcel.
Mungkin bisa diceritakan Kak Marcel di bagaimana nih, apa aja nih poin-poin penting seputar jurusan atau kampus di Calabria. Mungkin bisa dimulai Kak Marcel, silahkan. Aku boleh. Boleh Kak, silakan aja. Nggak bisa, belum bisa. Nggak bisa share screen maksudnya? Iya, di let information gitu Kak. Oh, udah bisa. Area. Oke. Halo semua, tadi udah perkenalan, nama aku Marcelino, biasa dipanggil Marcelino juga. Aku mau cerita dikit, aku belum banyak pengalaman kayak Julius tadi karena masih tahun pertama di sini, tapi aku bakal nyampein yang bisa aku. Aku masuk ke Unikal ini baru tahun kemarin, jadi aku lulus SMA langsung nekat pergi ke Eropa ini juga. Sebenarnya masih kaget sih, masih banyak culture shock dan masih buta tentang Eropa ini. Nah, sekarang aku berkuliah di Unikal S1, terus studiku Computer Science. Nah, Unikal ini terletak di Reggio Calabria. Nah, di Reggio Calabria ini ada 3 kampus, yaitu ada Unikal 1, ada Università Mangga Gerese di Catanzaro, terus ada Università degli Studi Mediterranea yang ada di, aku lupa ini dekat Catanzaro juga kalau nggak salah, dekat Calabria. Terus kalau di Unikal tuh ada banyak jurusannya, tapi jurusannya itu per tiap jurusan tuh dimasukin satu departemen gitu. Jadi ini ada 14 departemen dan masing-masing departemen tuh pasti ada jurusannya ada prodinya tiap-tiap, kayak misalnya aku tuh ada jurusan Departemen of Computer Science dan Matematika. Nah, di Departemen Computer Science dan Matematika itu nanti dibagi-bagi lagi, kayak aku ada di Computer Science. Nah, nanti di Computer Science itu ada Computer Engineering lagi, ada apa-apa lagi. Nah, ini juga beberapa contoh jurusan yang ada di sini, dan mahasiswa Indonesia itu menempati, kalau nggak salah ada 6 jurusan dari 14 jurusan ini, ada salah satu mahasiswa Indonesia ada di departemen ini. Terus kalau di Unikal itu kenapa aku masuk Unikal? Unikal tuh karena terletak di selatan dan juga nggak terlalu mahal buat aku karena cost livingnya. Terus di sini nggak terlalu mahal sih, kayak cost living murah, terus juga kehidupannya juga murah di sini. Karena terletak di selatan nggak di utara, juga makanannya di sini salah satu kayak di sini pelopor pizza pertama di Italia itu kan dari Napoli ya. Nah, terus ada juga es krim gelato dari Sisilia yang enak. Terus Unikal itu juga salah satu kampus terbesar kalau nggak salah, kalau aku salah maaf dikoreksi, di Italia. Terus sistem pendidikan kayaknya hampir sama kayak kampus yang tadi jelasin Kak Julius. Kalau ujian nggak lulus masih ada 5 kali bisa appointment juga. Kalau karena aku jurusanku computer science, biasanya aku tuh teori sama praktek tuh biasanya barengan. Jadi kayak abis teori langsung praktek, karena aku masuknya di komputer coding dan selalu di situ. Jadi kalau abis teori harus praktek. Nah, juga di sini enak sih dosennya, tapi aku agak kaget pas masuk sini karena pertama kali aku ngelangkah di sini, aku kira courseku tuh bahasa Inggris, ternyata pas aku masuk bahasa Itali, dan aku sama sekali masuk sini nggak ada ngasih sertifikat bahasa Itali, aku cuma ngasih sertifikat bahasa Inggris. Jadi pas pertama kali aku masuk sini, sama sekali pas aku masuk kelas kayak sama sekali nggak ada yang aku tahu. Jadi aku harus belajar ekstra juga untuk belajar di computer science ini. Dan juga kalau beasiswa di sini ada 2 kalau nggak salah, aku lupa satu lagi apa. Tapi yang pertama tuh Sentro. Di sini tuh kayak kalau dari beasiswa dari Sentro tuh dia menanggung tempat tinggal, tempat makan, mensa, kantin, terus ada lagi uang kuliah, itu ditanggung Sentro semua. Dan ini biasanya jarak beasiswa Sentro ini 3 tahun. Dan
untuk mempertahankan beasiswa Sentro ini, kalian harus punya 30 kredit untuk lanjut ke beasiswa selanjutnya. Nah, terus kalau yang kedua ini, aku lupa ini apa, tapi kayaknya beasiswa ini untuk, namanya apa aku lupa, tapi beasiswanya biasanya diperuntukkan untuk international student. Nah, juga beasiswa ini juga di-apply itu habis daftar, baru kita apply beasiswa. Dan biasanya pengumumannya tuh setelah kalian datang ke Italia ini, sama yang kayak Kak Julius itu ngomong. Dan even kalau kalian dapat pun, kalian harus melalang buana dulu, tidur misalnya di tempat mana. Kalau ada mahasiswa Indonesia juga di kampus itu juga enak, bisa numpang bentar, baru nanti ambil rumah gitu. Nah, habis itu apalagi ya? Kalau di fact di kampus aku tuh, bahasa yang digunakan tuh sebenarnya ada 2, Inggris sama Itali. Tapi most of all tuh kalau untuk S1 biasanya Itali semua kebanyakan. Dan bahasa Inggrisnya itu baru banyak di S2-nya. Kalau fasilitas di sini kampus tuh punya dormnya tuh ada 5 atau 6, aku lupa. Jadi banyak, nggak perlu takut untuk nggak tahu tempat tinggal di mana, karena di sini fasilitas untuk tempat tinggalnya banyak. Terus ada mensa, ada perpustakaan, ada banyak kayak kampus pada umumnya. Terus kalau uang kuliah itu yang kayak tadi dibilang Karara itu, kalau nggak salah tolong jelasin untuk ISE. Kalau untuk ISE itu aku kurang tahu ya, tapi biasanya di sini uang kuliah itu nggak lebih dari 800 euro. Jadi kalau dipotong ISE itu tergantung gaji orang tua, jumlah anggota keluarga, lalu ada ada komponen pendukungnya. Nah, terus kalau bentuk bangunan ini juga unik, karena bentuk bangunan ini bukan lebar atau kotak, tapi panjang. Et après, je voulais refaire le même cycle quand on l'avait bloqué pour longtemps, pour jamais, permanent. C'est-à-dire que j'ai fait un abort manuel. Maaf, Kak Marcel, kayaknya suaranya hilang. Suara yang lain yang kedengaran. Oh, sorry. Nah, apa tadi dari bentuk bangunan. Kalau bentuk bangunan di sini agak unik ya, karena kampusnya tuh manjang. Jadi kalau misalnya kalian kelas jam 9, terus rumah kalian misalnya nih yang ada di halaman itu di kiri itu ada salah satu area rumah kampus. Misalnya kubo kalian, tempat kelas kalian tuh di kubu 40 ujung tuh. Yang pernah berharap bangun jam 8.50 karena kalian pasti akan telat. Dan juga kalau kalian menelusuri kampus ini dari awal sampai akhir, yaitu hitung-hitung olahraga pasti. Terus kalau persyaratan masuk kampus ini ya, ini aku tadi nyontek di web kampus. Jadi ada paspor, ada CV kalian, ada high school diploma, ada terus ada bachelor degree kalau kalian mau apply master, terus ada university transcript kalau mau nge-apply master, terus ini juga ada bisa kalian baca. Nah, kalau yang untuk Italian language certificate tuh di Unikal tuh nggak terlalu dibutuhin ya. Tapi yang paling penting tuh TOEFL sih. Di sini diminta TOEFL. Tapi kalau untuk Italian language nggak diperluin banget, karena waktu aku apply di sini aku cuma masukin yang ada di sini, terus bahasa English certificate sama dokumen-dokumen pendukung. Terus udah sih kayaknya untuk itu aja. Ada lagi nggak sih Kak Rara? Aku lupa poin-poinnya. Ya makasih Marcel. Tapi ada nih yang aku butuh informasi, karena dengar-dengar di Unikal sendiri kan seperti yang Marcel bilang tadi, itu menggunakan bahasa Italia untuk yang S1. Nah, dengar-dengar ada nih apakah itu butuh persyaratan bahasa Italia atau tidak? Karena untuk Rara sendiri itu pernah dengar masuk ke Unikal itu tanpa menggunakan sertifikat bahasa Italia, tapi untuk belajarnya itu pakai bahasa Italia. Nah, itu yang kayak itu unik sih. Ini tuh sebenarnya udah nekat dari SMA langsung ke Eropa, terus dan ditambah aku buta bahasa, cuma bisa bahasa Inggris, dan aku kukira pertama kali masuk kelas tuh bahasa Inggris, ternyata sama sekali enggak. Jadi masuk ke sini tuh memang course-nya pertama tuh dikasih unjuk, ada 2 pilihan, ada bahasa Italia, ada bahasa Inggris. Nah, tapi nggak di semua jurusan, dan
kebanyakan untuk S1 tuh bahasa Italia semua, dan aku nggak notice itulah kalau memang harus jurusanku tuh pakai bahasa Italia. Nah, jadi pas aku daftar sini, aku cuma masukin TOEFL Inggrisku, tas udah keterima, aku urus enrollment. Nah, pas di penerimaan enrollment itu dari kedutaan, aku lihat kursku bahasa Italia, terus aku kayak ngomong, ini kayaknya bahasa di sana deh. Terus aku bilang, oh ya udahlah, berangkat aja. Udah aku berangkat, masuk kelas, udah tuh, aku langsung cengok, ini kenapa jadi bahasa Italia semua? Nah, itu bingung sih sebenarnya, tapi memang unik kampus ini karena memang diharuskan course bahasa Italia, tapi nggak apa-apa juga kalau masukin persyaratan bahasa Inggris. Nah, tapi jangan itu sih, jangan takut karena memang kampus ini juga menyediain apa yang ngomongnya, bukan les sih. Itu salah satu mata kuliah juga bahasa Italia. Jadi kalau kalian masuk course Italian language, kalian juga dapat kredit untuk nambah-nambah pertahanan beasiswa. Lumayan gitu. Makasih Kak Marcel, sangat menarik dan sangat membantu. Jadi untuk teman-teman yang mau kuliah di Italia, ada banyak sekali ya ternyata universitas di Italia yang tidak hanya Roma atau Milan, tapi ada juga beberapa univ lainnya yang banyak orang tidak ketahui. Baik, selanjutnya kita langsung aja masuk ke speaker ketiga kita, Kak Ovira. Halo Kak Ovira. Halo, kedengeran ya? Iya, kedengeran. Mungkin bisa diberitahu apa-apa aja nih poin-poin penting seputar jurusan atau kampus di Siena. Mungkin dipersilakan Kak, makasih. Oke, aku juga bakal share screen ya, semoga kelihatan. Kelihatan nggak nih? Kelihatan Kak. Oke deh. Oke, jadi aku kuliah di Università degli di Siena, sekarang baru tahun pertama juga nih, kebetulan lagi semester kedua. Dan untuk biar lebih runtun aja ya, ini aku jelasin dulu apa aja universitas yang ada di Siena. Yang pertama ada universitasku, yaitu University of Siena, terus ada juga untuk University for Foreigners of Siena, ini biasanya lebih ke jurusan bahasa, jadi banyak banget bahasa kayak bahasa Korea, bahasa Jepang, ataupun bahasa-bahasa lainnya tuh biasanya di University for Foreigners. Terus kemudian ada, karena Siena tuh kota yang artistik banget ya, semuanya tuh artsy gitu, namanya Tuscany banget. Dan di sini tuh banyak banget sekolah musik, jadi buat yang tertarik sama musik, kita juga ada Higher Institute, Rinaldo Franchi Higher Institute of Musical Studies, terus ada juga Siena Jazz National Jazz Academy. Kebetulan aku juga sering attend event-event kayak opera, terus orkestra, dan di sini tuh memang artsy banget, parah. Jadi buat yang tertarik sama culture, terus seni, di sini tuh memang tempatnya gitu. Kemudian untuk programnya sendiri, aku share linknya aja biar gampang ya, soalnya banyak banget. Untuk yang English Taught memang lebih banyak di master level sih sebenarnya, kayak finance, terus ini juga bisa dilihat economics, terus jurusanku juga public and cultural diplomacy, political science, itu kebanyakan memang English based gitu. Kemudian pokoknya bisa dilihat aja di sini kalau mau coba-coba nyocokin jurusan gitu. Soalnya untuk aku sendiri kemarin bukan berdasarkan jurusan ya, tapi aku lihat kurikulumnya apa aja. Kebetulan karena aku sastra Inggris untuk S1-nya, jadi aku ngerasa aku bisa kemana-mana. Jadi aku lihat ada kurikulum yang memang aku tertarik, courses-nya kebanyakan itu memang di political science, jadi aku ke political science, bukan ke linguistik atau kemana gitu. Jadi ya disesuaikan aja dengan passion, dengan interest kalian masing-masing, apalagi kalau di Siena ini medieval tahun banget ya, jadi kalau untuk yang social science, humanities, ini memang tempatnya banget gitu kalau menurut aku sendiri. Untuk jurusan lain kayak engineering atau mungkin science, untuk yang kayak gitu mungkin bisa dicari lebih tahu lagi gitu. Soalnya untuk aku sendiri aku nggak terlalu paham untuk yang jurusan selain soshum gitu. Dan juga lanjut,
kenapa sih Universitas Siena gitu? Kalau menurut aku sih karena lagi jurusannya memang tempatnya memang suitable untuk jurusanku gitu, yang dimana lebih ke society, terus juga social. Jadi aku suka banget sama medieval town. Jujur aja memang kalau ditanya kenapa Siena, karena view-nya sih. Karena view-nya, karena art-nya, karena culture-nya, semuanya di sini tuh memang top marko top kalau bisa dibilang ya. Terus juga teaching staff-nya sih menurut aku memang sangat-sangat kompeten. Kalau misalnya banyak yang protes nih, kalau yang aku dengar dari Kak Julius sama Kak Marcel, Marcel, aku dengar banyak yang bahasa Inggrisnya kurang atau apa gitu. Kalau menurut aku di Siena sendiri mungkin karena mereka nggak ada aksen yang terlalu kental gitu ya, karena bahasa Italia sendiri memang derive-nya itu dari Tuscan gitu, dari Tuscan language. Jadi aksennya itu memang lebih understandable kalau aku bisa bilang. Dan bahasa Inggrisnya mereka tuh sangat-sangat bagus ya menurut aku. Dan profesornya pun memang accommodating banget. Contohnya kemarin aku ada kelas cultural heritage dan student ada yang propose untuk gimana kalau kita jalan-jalan aja buat kelas ini, buat ngelihat keliling Siena gitu daripada di kelas bosen. Dan ya kita beneran bakalan ada field trip gitu untuk lebih ngejelasin lebih lanjut dari profesornya mau ngejelasin apa-apa aja sih yang ada di Siena berdasarkan buildingnya, terus juga dari bangunan-bangunannya. Terus ada juga kemarin kita bahkan instead of learning something kayak materials gitu, kita cuma ngejelasin tentang resep-resep tradisional dan awal mula dari bahan makanan tersebut. Karena itu memang cultural heritage kita, kelasnya kayak gitu. Jadi nggak ada yang namanya bosen ya kalau di sini, memang dynamic banget. Terus juga buat yang tertarik sama tempat yang calming, yang quiet, memang di sini tempatnya. Karena kalau big cities gitu, jujur aku udah bosan ya tinggal di Jakarta, udah berjibaku sama kereta, sama TJ. Di sini tuh aku cuman kemana-mana cuma naik bus, sekarang jalan kaki, 40 menit jalan kaki pun nggak akan ngerasa capek, soalnya di sini bener-bener cakep banget sih. Benar-benar cakep banget, sekelilingnya tuh kayak nggak ada yang ngebosenin gitu. Dan juga di sini tuh tempatnya safe banget. Kalau bisa dibilang ini selalu jadi salah satu kota teraman di Italia gitu ya. Apalagi kalau saya sendiri memang agak takut keluar malam-malam, tapi kalau di sini nggak ngerasa takut sih, karena enjoy aja di sini, nggak ada masalah gitu. Untuk scholarship-nya lagi-lagi saya maunya share link aja karena biar lebih akurat aja gitu ya deskripsinya. Di sini scholarship-nya sih saya cuma lebih berpengalaman ke DSU aja ya. Di DSU ini memang berdasarkan financial situation, terus nanti di-calculate berdasarkan pendapatan keluarga per tahun gitu. Dan untuk scholarship lain tapi bisa dilihat juga nih di sini. Dan ini tuh biasanya berdasarkan jurusan. Jadi bisa dilihat berdasarkan jurusan apa aja beasiswa yang bisa kita ambil. Dan untuk persyaratan untuk ngambil scholarship-nya juga bisa dilihat di sini. Begitu. Dan juga apa lagi nih? Kita lihat untuk sistem perkuliahannya sendiri kita ada 2 untuk master student ya. Aku nggak tahu sih kalau untuk bachelor's gimana. Untuk attending students tuh kayak aku misalnya regularly participating in class, atau ada juga yang non-attending students. Jadi nggak melulu datang ke kampus, tapi bisa ngambil final exam gitu kayak UAS. Nah, tapi ini memang tergantung study programs-nya juga dan departemennya masing-masing, karena ada profesor juga yang nggak mau ngambil online student sama sekali, jadi maunya yang in presence. Jadi itu tergantung kebijakan masing-masing fakultas gitu. Dan untuk pengalaman aku sendiri kemarin memang ya dynamic banget sih untuk sistem perkuliahannya ini. Karena kemarin di semester lalu aku ambil international relations dan aku coba jadi, memang ada simulasi untuk role play di forum internasional gitu.
dan aku jadi head of director of Qatar Foundation, di mana jadi menjembatani gitulah antara Taliban government dan EU delegations. Jadi nyoba-nyoba beneran jadi politisi beneran gitu loh, nggak cuman secara teori atau secara buku doang gitu. Jadi kita beneran praktek. Dan itu salah satu pengalaman yang sangat aku suka banget sih dari kuliah ini. Karena aku ngerasa dulu kebanyakan teori itu tuh bikin pusing, bener sih kata Kak Julius. Tapi kalau praktek kayak gini kan lebih ngerasa seneng ya, lebih ngerasa tertantang gitu. Apalagi di sini memang apa-apa semua bahasa Inggris sih. Kalau menurut aku sih, kalau di Siena nggak terlalu parah ya bahasa Italinya gitu. Jadi masih sangat-sangat enak didengar gitu. Dan buat ngomong pun nggak terlalu bikin anxious gitu. Dan juga kemarin sih di salah satu kursesku yang lain, kita juga analisis public diplomacy post COVID-19 era gitu. Jadi kita nge-analisis misalnya dari embassy di suatu negara di negara lain gitu. Jadi kita ngelihat gimana sih relasi hubungan antara suatu negara dengan negara lain di era COVID-19 gitu. Kemudian untuk kelas lain nih, aku juga ada di religious diplomacy itu kita ngundang experts gitu ya. Dan di experts-nya ini tuh karena kebetulan kita lagi ada masalah antara Ukraine war and Russian government, kita beneran ngundang expert yang beneran tahu the importance of Russian Orthodox Church in Ukraine events yang lagi happening banget sekarang ya. Karena memang aku jurusannya politik, jadi semuanya itu kayak liquid, beneran ngikutin alur, ngikutin apa aja yang lagi happening di dunia sekarang kita semua pelajari gitu. Apalagi memang lagi ada krisis gitu. Dan juga untuk trivianya, untuk tuition fee-nya yang aku bilang tadi, untuk DSU sendiri aku gratis ya kuliahnya, nggak bayar sama sekali, dapat mensa, dapat accommodation, semuanya gratis, dan dapat duit jajan juga untuk per tahunnya. Dan untuk yang nggak dapat scholarship DSU bisa lihat biayanya berapa, karena memang tergantung, jadi kayak ada kalkulasi sendiri gitu. Coba aku kasih lihat. Oke. Ya, kayaknya nggak aku buka di sini ya, tapi bisa dilihat nanti kalau misalnya ada yang mau coba minta PPT-ku, nanti bisa dilihat di sini linknya. Jadi dikalkulasi berdasarkan pendapatan orang tua. Terus language-nya English ya, of course kalau misalnya memang kalian milihnya English taught programs gitu. Tapi kadang ada juga yang sesekali dosenku tuh kadang bahasanya tuh nyampur ke bahasa Prancis, Itali, atau apapun yang memang lagi kita pelajarin gitu. Tapi pasti akan dijelaskan gitu, apa aja sih yang mereka maksud. Terus fasilitasnya untuk library-nya sendiri aku suka banget di sini. Biasanya aku kalau nunggu kelas langsung ke library karena ada komputer, terus ada study area gitu. Jadi enak banget, ada free wifi. Terus ada free drinking water fountain juga buat yang haus. Terus ada green areas juga. Untuk Italian course-nya juga di sini bisa diambil gratis ya, jadi nggak perlu bayar sama sekali. Aku juga lagi ngambil kursusnya. Tapi ada juga kursus yang memang dikhususkan untuk student gitu, bukan buat umum. Tapi buat umum juga ada sih dari Italian government. Dan untuk apply-nya juga bisa lihat di link ini. Kayak pertama-tama mungkin memang harus di-browse dulu ya programnya apa aja, terus kalau udah tahu programnya apa aja yang mau diambil, baru nanti kita cari tahu cara ngumpulin dokumennya apa aja. Tapi untuk dokumen-dokumennya sih simple aja ya, kayak yang pada umumnya aja, misalnya kayak valid ID, terus transkrip, CV, motivation letter. Kalau menurutku sih memang lebih bagus kita pikirin motivation letternya aja gitu. Dan apakah sesuai jurusannya dari yang S1 ke S2 atau dari yang SMA ke S1, bisa dipikirin banget
dengan matang apa sih jurusan yang pingin dipelajarin. Terus apalagi? Nah, ini untuk yang biar bisa ngelihat lebih langsung ya, Siena tuh kayak gimana. Yang seperti aku bilang tadi tuh memang Siena medieval town banget, jadi bisa dilihat banyak banget bangunan yang tua banget, lebih tua dari Indonesia mungkin, enggak sih, canda ya. Dan ini bisa dilihat kayak ini, tahu lah ya kalau di Siena itu ada acara tahunan horse race gitu. Nah, biasanya tuh mereka tuh punya markas sendiri. Nah, ini tuh markasnya tuh yang ini tuh ini markas untuk daerah Onda. Kalau di dekat kampusku namanya daerahnya Onda. Jadi bisa dilihat palionya di sini. Di dalamnya itu kayak beneran ada baju-baju yang dipakai buat horse race, terus foto-foto. Terus ada juga yang dari zaman 1400-an, kostumnya pun juga masih ada gitu di dalam. Terus ini fakultasku di Presidio Mattioli, di jurusan Political Science. Di sini ada kayak artistik banget deh pokoknya insight-nya itu. Di luar kelihatannya tua gitu bangunannya, cuman di dalamnya modern. Terus ini ya bisa dilihat ya Tuscany banget gitu loh. Kalau pernah nonton film Under the Tuscan Sun atau Letter to Juliet, bisa dilihat rumah-rumahnya tuh memang bangunan-bangunannya tua gitu. Terus ini makanan di Mensa ya, pizza, fries gitu, cola, semuanya bisa didapatkan dengan harga murah atau kalau misalnya punya beasiswa gratis. Cuman sayangnya itu pizzanya agak gosong waktu itu. Oke, dan ini Piazza del Campo, biasanya saya kalau sore gitu lagi merenung, suka duduk-duduk di situ, kayak ya hidup susah tapi nggak apa-apa deh, yang penting susahnya di tempat yang bagus gitu ya, di tempat yang indah, jadi nggak masalah. Terus ini juga kadang ganti-ganti ya hiburannya di Siena. Kalau sekarang lagi ada Ferris wheel. Kemarin pas Desember atau winter gitu adanya ice skating ring gitu. Pokoknya ganti-ganti tiap beberapa bulan sekali. Terus sekarang karena lagi spring, bunga-bunga tuh lagi banyak banget di sini. Kalau bisa dilihat ini tuh sebenarnya bukan, yang putih-putih tuh bukan sampah ya, tapi itu semuanya bunga gitu loh. Jadi cakep banget deh, parah. Ya udah gitu aja sih. Kalau misalnya ada yang bingung boleh ditanya. Terima kasih. Tapi keren juga ya Kak Siena, selain biaya hidup yang murah, pemandangannya juga nggak kalah menarik gitu dengan kota-kota lain. Betul banget. Makasih banyak Kak Ovira. Sama-sama. Mungkin teman-teman yang mau ditanyakan, tapi sudah banyak ya sepertinya yang bertanya dan sudah banyak juga yang dijawab oleh teman-teman yang kuliah di Italia juga. Tapi kalau masih ada yang mau ditanyakan mungkin bisa langsung aja. Oke. Tapi kayaknya kalau udah nggak ada lagi, udah bisa kita tutup. By the way, makasih banyak ya Kak Julius, Kak Marcel, dan Kak Ovira udah mau jadi speaker di acara PPI Italia, di webinar PPI Italia. Jangan sungkan-sungkan ya Kak kalau mau berpartisipasi lagi. Makasih banyak juga atas teman-teman yang sudah hadir, yang sudah mengikuti acara kita kali ini. Have a nice day semuanya. Sampai jumpa di next webinar selanjutnya.